Hai guys, di aplikasi ini saya bisa mendapatkan pinjaman hingga 8 juta rupiah. Nah, penasaran aplikasinya apa? Nah, bagi teman-teman pemula mungkin bisa langsung dicairkan hingga 8 juta rupiah. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, kali ini saya akan bahas bagaimana cara kita melakukan pinjaman online sehingga teman-teman bisa memiliki modal usaha tanpa jaminan. Nah, di aplikasi ini kita bisa mendapatkan pinjaman langsung 15 juta dalam waktu 3 menit aja. Syaratnya hanya KTP. Tentunya dengan dipermudahkannya kita melakukan pinjaman online ini, tentu teman-teman tetap harus berhati-hati dan tetap harus waspada apakah pinjaman online yang kita pinjam ini sangat aman atau tidak, dan data kita dijaga privasi atau tidak. Nah, kita langsung aja. Kali ini saya akan bahas tentang pinjaman online yang menurut saya ini baru banget ya, yaitu adalah namanya Arta Niaga. Nah, Arta Niaga ini salah satu pinjaman online, tapi saya nggak tahu apakah pinjaman online ini udah OJK atau belum. Namun jika saya cek di saya cek di Instagram ataupun di media sosialnya OJK ataupun di list daftar pinjaman online yang sudah berizin OJK, Arta Niaga ini belum sama sekali terdaftar di OJK. Tetapi di sini Arta Niaga memberikan solusi kepada kita jika kita ingin mengajukan pinjaman. Namun tetap harus berhati-hati. Balik lagi ke teman-teman semua, apakah mau mengajukan pinjaman di pinjaman online yang legal atau ilegal. Namun untuk Arta Niaga ini jelas belum resmi, artinya masih ilegal ya. Jadi untuk teman-teman tetap harus waspada menggunakan pinjaman online ini. Nah, untuk pinjaman online Arta Niaga ini mampu memberikan kita pinjaman 20 juta bahkan 15 juta dalam waktu 3 menit aja. Dan tentunya pendanaannya ini sangat cepat dan juga aman, bunganya pun juga terjangkau. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman dengan sangat mudah dan cepat, dan tentunya sangat aman dan juga terpercaya dengan data-data yang kita isi. Di sini kita hanya membutuhkan KTP aja. Nah, nanti setelah data-data yang kita isi sudah benar, maka nanti Arta Niaga akan langsung transfer ke rekening kita. Nah, di sini untuk Arta Niaga sendiri ini merupakan salah satu aplikasi yang mana dalam bentuk koperasi simpan pinjam. Biasanya teman-teman ketahui jika kita minjam koperasi itu secara offline, nanti orang yang akan datang ke kita, nanti mereka akan menagihnya, apakah itu per hari, apakah itu per minggu. Jarang sekali koperasi desa ataupun koperasi yang dikelola oleh salah satu badan itu jarang ya untuk memberikan kita pinjaman dalam tenor waktu dalam 1 bulan. Biasa mereka hanya mengambil per hari ataupun per minggu. Nah, di sini untuk koperasinya dalam bentuk aplikasi, yaitu namanya Arta Niaga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk contoh perhitungan pinjamannya. Di sini jika simulasi kita mengajukan pinjaman dengan total nilai 2 juta rupiah dengan jangka waktu 120 hari atau 4 bulan, maka nanti teman-teman akan membayar pinjamannya selama 4 bulan itu dengan total 2.120.000 rupiah. Nah, tentunya untuk kita mendapatkan itu semua pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, teman-teman harus memiliki KTP dulu, kemudian memiliki tujuan yang sama dengan koperasi, kemudian nanti teman-teman akan menjadi anggota koperasinya dulu. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa mengajukan pinjaman di Arta Niaga ini. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman silakan tonton video saya ini, jangan sampai di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah, ini kita lihat ya, apa sih keunggulan dari koperasi simpan pinjam di Arta Niaga ini. Tentunya yang pertama di sini kita akan mendapatkan sisa pendapatan, artinya kita akan mendapatkan ini ya, bonus dari setiap akhir tahun jika kita merupakan sebagai anggota. Sama halnya dengan koperasi offline yang biasa dijalankan oleh orang desa atau yang badan yang menjalankan koperasi, nanti kita akan mendapatkan bonus di akhir tahun. Nah, kemudian yang kedua, solusinya teman-teman bisa mendapatkan
pinjaman untuk bagi UMKM yang biasanya kita melakukan pinjaman ke bank itu menggunakan jaminan, namun ini teman-teman tanpa jaminan dan bisa mengajukan dari rumah aja. Dan yang ketiga, ini juga merupakan pinjaman solusi terbaik buat teman-teman yang ingin mencari pinjaman semi legal, aman, dan juga mudah diajukan, bisa dari rumah aja. Nah, ini ya, jika teman-teman tertarik untuk mengajukan pinjaman online di Arta Niaga. Nah, caranya yang pertama, teman-teman cukup melakukan mengunduh ya aplikasi Arta Niaga di Google Play Store atau mendownload aplikasinya. Kemudian silakan diinstal aplikasi Arta Niaga seperti dicontoh di depan, seperti gambar yang saya tampilkan di awal. Nah, silakan teman-teman klik install dan tunggu sampai proses installnya selesai. Nah, kemudian untuk yang kedua, tentu teman-teman akan membuat akun. Dalam pembuatan akun itu, teman-teman hanya membutuhkan nomor handphone yang aktif ya, bukan yang tidak aktif. Karena kalau nggak aktif, karena nanti mereka nggak bisa mengirimkan kode OTP-nya ke nomor handphone yang kita daftarkan, sehingga akun kita gagal untuk dibikin. Jadi jika teman-teman ingin mengaktifkan akunnya atau membuat akun baru, gunakan nomor handphone yang aktif, karena nanti mereka akan mengirimkan berupa kode OTP untuk teman-teman mengaktifasikan akun teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian beranda utama di Arta Niaga. Nah, tentunya untuk kita mendapatkan pinjaman sesuai dengan yang kita pilih, kita akan mengisi beberapa data informasi yang dibutuhkan. Nah, untuk data yang dibutuhkan ini berupa data pekerjaan, data diri, kemudian nomor rekening ya, dan juga tentunya KTP sebagai dokumen yang akan kita upload ke dalam aplikasi. Nah, jika teman-teman sudah mengisi data-data yang dibutuhkan, cross check kembali datanya, karena nanti jika salah, bisa-bisa pinjaman teman-teman akan gagal dan tidak akan dicairkan jika ada satu aja yang salah. Misalkan nomor rekeningnya salah ataupun di NIK KTP-nya kurang satu angka, itu bisa menggagalkan pinjaman kita. Jadi cross check terlebih dahulu data-data yang sudah kita isi. Nah, setelah kita cross check dan datanya benar, maka nanti teman-teman akan tinggal menunggu aja proses verifikasi data yang dilakukan oleh pihak perusahaan Arta Niaga. Biasanya teman-teman nggak butuh waktu lama, mereka hanya butuh 3 menit aja untuk meng-cross check, untuk memvalidasi, untuk memverifikasi data-data yang sudah kita isi. Nah, jika data yang kita isi udah benar, maka nanti mereka akan mengirimkan informasinya ke aplikasi atau ke melalui SMS. Jika pinjaman kita diterima, maka nanti dana akan langsung masuk ke rekening teman-teman, dan nanti ada potongan, karena yang namanya koperasi pasti ada yang namanya simpanan wajib. Jika pinjaman kita udah diterima, nanti mereka akan memotong simpanan wajib tergantung dari besaran pinjaman yang kita dapat. Nah, nanti untuk simpanan wajib ini nggak akan hilang. Nanti simpanan wajib ini untuk teman-teman jika misalkan teman-teman nggak mau jadi anggotanya lagi. Jadi nanti ketika teman-teman nggak mau jadi anggota, dana ini pasti akan dikembalikan, dan juga atau bisa juga digunakan untuk pemotongan angsuran ya. Jadi jangan khawatir jika ada pemotongan pinjaman wajib di awal. Nah, setelah itu barulah teman-teman akan memikirkan bagaimana cara membayarnya. Jadi gunakan dana ini untuk hal yang lebih produktif agar teman-teman bisa membayar pinjamannya ya. Jadi teman-teman melakukan pinjaman sehingga teman-teman bisa menggunakan untuk modal usaha dan juga untuk menambah penghasilan keluarga. Dan jangan sampai gunakan dana ini untuk membayar hutang. Nanti teman-teman sendiri yang susah untuk membayarnya. Jika digunakan untuk bisnis, teman-teman bisa membayar dari keuntungan bisnis yang kita jalani. Nah guys, itu dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat, dan ingat ini adalah pinjaman online ilegal, jadi harus hati-hati dan penuh pertimbangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.